organisasi kader yang paling bisa hidup mandiri kalau bisa di Kota Medan ini. Karena jarang sebenarnya organisasi di Kota Medan ini bisa hidup mandiri. Lebih banyak memanfaatkan sponsor, donatur. Jadi harapan saya sebenarnya saya pengen itu, tapi memang banyak hal yang buat terkendala ini sehingga tidak bisa mencapai tujuan itu sih. Oke. Berarti banyaklah kendala-kendala yang dihadapin selama menjadi ketua. Dan kalau boleh tahu nih, kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pandemi apa sih? Misalnya memberikan bantuan atau mungkin memberikan suatu sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum memahami bahayanya COVID-19. Soal COVID-19 ya. Oke. Selama sebulan 2 bulan ini saya sebenarnya fokus ke salah satu hal sih. Saya fokus ke sosialisasi pencegahan COVID itu terutama di pasar-pasar. Kenapa kami pilih pasar? Karena di pasar ini orang cenderung nggak peduli soal COVID. Bahkan pedagang pasar sendiri tidak melindungi diri mereka. Simpelnya gini, kalau kita lihat di mall atau nggak usah di mall lah, di Alfamart dulu. Saya pernah datang ke salah satu Alfamart atau Indomaret lah. Sebenarnya juga mereka sampai di kasirnya itu dikasih pembatas. Jadi benar-benar ada jaga social distancing di sana, physical distancing di sana. Tapi di pasar ini enggak. Dan cenderungnya orang-orang pasar ini kan tingkat kepeduliannya cenderung rendah. Jadi kami di sana coba untuk meningkatkan nilai kepedulian mereka tentang agar mereka paham bahaya COVID, agar mereka waspada soal COVID, dan mereka tahu gejala-gejala COVID itu apa dan cara pencegahannya gimana. Itu sih kenapa kami fokus ke pasar, karena pedagangnya sendiri masih bisa dibilang tidak tertib COVID, pengunjungnya sendiri juga agak merasakan physical distancing. Ya itulah menjadi alasan utama kenapa kami sosialisasi ke pasar. Sisanya sih lebih banyak kami kasih bantuan ke rakyat miskin, rakyat yang kurang mampu. Kita kasih bantuan sembako, beras. Dan itu udah menyasar hampir 5 kecamatan di Kota Medan, kayaknya udah ada. Berarti tujuannya itu adalah untuk menolong orang-orang yang terdampak dari COVID dan juga membantu orang-orang yang masih belum memahami seperti itu ya? Iya, karena permasalahan utama dari sendiri saya lihat bukan karena karena orang nggak paham sebenarnya COVID itu apa. Orang menganggap remeh. Ada yang nggak COVID itu apa sih kan? Aku kena ya udah selesai. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya efeknya itu gimana. Orang ngomong presentasi kematian kecil. Ada yang bilang 3%. Oke, kita ngomongin 3%. Tapi 3% itu kan tetap ada yang mati. Apa jangan-jangan kita kan nggak mau sampai 3% itu dalam salah satu 3% itu ada keluarga Anda. Dan 3% itu ada diri Anda. Itu kan yang mau kita jaga. Ngomongin 3% pun, 3% itu juga nyawa kan. Tetap harus kita jaga. Jadi, inilah kenapa kami membuat ini. Supaya mereka paham, mereka peduli. Walaupun mau presentasi kematian kecil, tapi kan itu nyawa juga kan. Jangan sampai nyawa jadi kita meremehkan suatu hal yang kecil padahal bisa merenggut nyawa kita. Berarti inilah ya, mau mengingatkan kepada masyarakat bahwa ya memang kecil sih presentasi kematian, tapi kan kita juga memikirkan ini kan nyawa manusia, bukan main-main ancaman seperti ini. Dan juga ya dari pemerintah sendiri juga kan mencanangkan new normal, terus mereka juga bilang bahwa new normal yang akan mereka lakukan ini bertujuan untuk membangun perekonomian. Tetapi di sisi lain kan kita juga melihat masyarakatnya yang masih belum siap, mungkin masih ada yang belum tahu bagaimana baiknya untuk mencegah diri ketika new normal ini dijalankan. Dan mungkin dari Niko sendiri ada nggak sih yang harapan-harapan buat masyarakat sendiri ketika new normal di Kota Medan ini akan dijalankan? Mungkin dari
mungkin mengunjungi sekolah-sekolah nantinya kalau misalnya sudah dibuka atau mungkin ke mall untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini loh bahaya COVID, ini loh protokol-protokol yang harus dijalankan oleh semua pihak seperti itu. Oke, pembahasan menarik ini soal menariknya adalah saya melihat sebenarnya new normal ini sebuah kebijakan yang sebenarnya cuma untuk membantu peningkatan ekonomi. Jika memang ekonomi nggak maju karena new normal ini, saya rasa new normal tetap dihentikan. Kita tetap pada jalur utama PSBB lah. Untuk harapan di Kota Medan sendiri, saya berharap new normal ini kan sebenarnya, ingat, masyarakat perlu tahu adalah new normal ini bukan berarti kita bisa bebas-bebasnya ke suatu tempat, kita gak physical distancing, kita gak jaga jarak, kita gak pakai masker, kita gak menjaga kebersihan atau apa. Bukan itu sebuah konsep new normal. Konsep new normal ini untuk meningkatkan ekonomi. Tapi kita tetap harus ingat rambu-rambu dari protokol kesehatan itu sendiri. Itu sih harapan saya, semoga masyarakat, terutama di Kota Medan, bisa paham. Sebebas-bebasnya, seluas-luasnya, seperti hari-hari biasa tanpa COVID. Ingat, ini COVID masih ada, COVID masih naik. Jumlahnya, presentasinya tiap hari selalu meningkat, bahkan selalu ada. Jadi, tetap anjurkan, tetap jalankan protokol-protokol kesehatan. Untuk pemerintah, mana tahun ini nanti di pihak pemerintah atau apa, saya merasa new normal ini bukan kebijakan terbaik. Tapi jika memang pemerintah mau terapkan new normal, kalau pemerintah sendiri bisa dibilang awasi ketat juga masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu kumpul di suatu tempat dengan ramainya tanpa physical distancing. Terutama jaga jarak, jaga kebersihan dan pakai masker. Jika ada kenaikan ini, jumlah kenaikan sampai gelombang yang lebih tinggi lagi, ingat nyawa yang taruhannya. Jadi masyarakat harus sadar, pemerintah juga harus ketat, terutama dalam penerapan new normal ini. Jangan sampai karena penerapan new normal ini menjadi bumerang bagi pemerintah dengan pelonjakan yang segitu besar. Itu sih. Tapi kalau dari Niko sendiri, ini kan juga tempat-tempat ibadah akan di Kota Medan akan juga mungkin beberapa sudah ada yang dibuka dan juga khususnya di Vihara ya. Di Vihara sendiri juga apakah sudah mungkin dibuka atau mungkin juga akan ke sana untuk menjelaskan kepada orang-orang yang ada di sana gitu? Oke. Untuk itu menarik. Kebetulan saya kan posisinya sebagai seorang Dhammadutta muda. Dhammadutta itu kalau bagi yang nggak tahu, kita ini ditugaskan untuk jadi seorang penceramah di tiara-tiara. Kebetulan saya termasuk di sana. Mungkin jika saya belum tahu ya, belum ada kebijakan soal vihara akan dibuka atau enggak. Mungkin jika saya diundang ke vihara untuk kembali melakukan sharing dharma di sana, saya akan jelaskan soal bahaya COVID ini. Salah satunya mungkin akan dikaitkan dengan agama Buddha. Oke. Jadi itu sih. Tapi sampai sekarang belum ada info sih bahwasanya akan dibuka. Saya belum kedengaran ya, atau mungkin kalau ada kawan-kawan yang dengar bisa kasih info di kolom komentar atau apa. Tapi sampai sekarang saya belum dengar sih ada. Oke. Berarti masih belum mengetahui informasi tersebut. Nah, apa sih harapan Niko sendiri tentang COVID ini dan juga bagaimana sih, ada pengalaman yang membuat Niko tersentuh nggak ketika terjun ke lapangan terus hadir di tengah-tengah masyarakat yang begitu susah dan begitu sulit untuk mendapatkan uang untuk sekarang ini, karena kita tahu perekonomian sekarang ini makin down dan juga banyak juga yang yang putus akan harapan yang kita lihat di berita. Mungkin ya ada yang bunuh diri, ada yang mungkin sampai makan Indomie berhari-hari, nggak ada perhatian khusus kepada pemerintah. Mungkin ada nggak sih hal yang menarik buat Niko
ketika menjalani seperti ini, ada nggak cerita-cerita yang menarik gitu? Iya, menarik ya. Karena sekali saya datang ke satu rumah, kasih bantuan beras, dan ibunya nangis. Katanya terima kasih, mereka dalam kondisi sangat sulit sekali. Mereka mau makan tiap hari ya susah, pemerintah mau kasih beras tapi pembagiannya nggak merata, ada yang dapat, ada yang seharusnya dapat tapi nggak dapat. Banyak yang seperti itu kejadian di lapangan. Banyak sih yang sedih, yang benar-benar apa ya, saya bilang menyentuh hati lah. Kalau di pasar ketika sosialisasi, kalau di pasar saya sebenarnya jujur, saya lebih banyak keselnya ketika di pasar. Kenapa lebih banyak kesel? Banyak masyarakat itu udah dikasih masker, nggak dipakai dia pakai. Dia jalan sekitar, pertama dia ambil masker sama kami, kita kasih. Tapi ketika dia jalan sekitar lebih jauh sedikit, maskernya langsung dilepas. Ini kan kayak apa ya? Kita berusaha menyadarkan kalian tentang bahaya COVID, tapi kalian sendiri gak mau menerima bahwasanya COVID itu bahaya. Ini kan miris sebenarnya dilihatnya. Banyak juga masyarakat itu nampak kita bagi masker, kita minta mereka untuk, bisa dibilang gini ya, kita minta mereka untuk berbaris saja, berbaris, jaga jarak, agar kita saling menjaga nih. Kita di sini mau buat sosial, kita mau buat baik, kita jaga diri kita, Anda jaga diri Anda, kita sama-sama jaga. Masyarakat kadang pun nggak peduli. Masyarakat nengok gratis, langsung kerumuni kita, berebut-rebutan. Jujur agak miris sih. Saya bahkan sempat marah pada saat itu. Saya bilang sama mereka, kita di sini mau buat sosial, kita mau jaga diri kita mau jaga diri Anda, kita mau COVID ini hilang. Tapi kalian kayak gini. Kayak mana kita mau mencegah COVID padahal kalian sendiri merasa itu nggak berguna. Kalian hanya berpikir suatu hal semua yang gratis. Gratis untuk apa? Tapi kalian nggak jaga diri. Kita ngomongin masker, masker itu penting. Tapi yang paling penting kan sebenarnya physical distancing. Masker itu paling hanya bisa melindungi diri kalian nggak 100%. Bisa melindungi diri kalian pakai masker. Tapi kan yang paling penting kita harus jaga jarak. Itu sih, ada pengalaman, ada yang sedihnya, ada yang menyentuh hatinya, ada yang marah-marahnya juga ada sebenarnya. Banyaklah pengalaman yang menarik. Berarti kalau boleh tahu, kira-kira kalau misalnya setelah ini kan berarti mau berakhir ya masa jabatan menjadi ketua mahasiswa budaya, ketua pemuda ya. Ketua mahasiswa Budisim. Oh iya, ketua itu Budisim. Ada nggak sih kegiatan nanti ketika habis masa jabatan? Mungkin ini kan kita tidak tahu masa pandemi ini seperti apa. Mungkin ada nggak dari Niko sendiri mau membuat suatu kelompok lagi, suatu organisasi lagi untuk ayo kita bangun, kita buat bagaimana mungkin Niko sendiri mau bukan hanya saja saja untuk orang-orang yang beragama Buddha, mungkin beragama lain, mungkin untuk ayo kita terjun gabung bersama-sama, ayo kita sadarkan bahwa Kota Medan ini perlu kita selamatkan, kita perlu kita perlu mencegah dari sekarang agar penambahan kasus-kasus penambahan positif bisa berkurang di Kota Medan seperti itu. Oke. Untuk gerakan-gerakan membuat organisasi sampai sekarang belum sih. Tapi kalau untuk organisasi yang bisa dibilang mencakup semua kecuali Budi, sebenarnya ada. Aku ada satu. Saya anggota dari Rotarek Club Medan Diversity. Waktu itu saya pernah menjabat sebagai ketua Rotarek juga. Di sana multi etnis, di sana kita buat sosial juga, termasuk yang COVID ini. Dia udah mulai bergerak ke sana sih sebenarnya. Dari tahun berapa itu ya? 2017 ya, dia udah di sana. Memang konsepnya lebih ke kegiatan sosial dan pembinaan ke anak-anak muda. Kami juga ada buat berbagai kegiatan lah untuk mencegah COVID di organisasi yang multi etnis Rotara ini.
Seperti kita ada bagi APD ke rumah sakit, kita kumpulin dana, kita bagi APD ke dokter, kita kasih makan ke dokter sebagai pelayan kesehatan dari COVID-19. Ini. Oke, ini pertanyaan terakhir, mungkin mungkin apa sih yang membuat Niko sendiri menjadi menjadi ketua dan juga menjadi ingin sekali bahwa masyarakat itu harus sadar, harus tahu bahwa ya memang kita juga gak bisa pungkiri juga karakter setiap masyarakat yang ada di Kota Medan itu berbeda-beda. Mungkin harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin ada jalan tengah untuk ngobrol kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkot Medan, dan mungkin dari pihak-pihak RT RW atau segala macam. Jadi harapan-harapan kedepannya buat Niko sendiri supaya masyarakat Kota Medan ini sadar, mengerti, dan yakin bahwa kita ini bisa mengatasinya bersama-sama asalkan ada kedisiplinan dari dirinya mereka sendiri, seperti itu. Oke. Harapan saya ke depannya masyarakat sebenarnya peduli juga kepada diri mereka. Salah satu hal yang buat negara ini gak bisa maju karena masyarakat gak peduli dan gak sadar sebenarnya. Kalau kita ngomongin COVID, ya saya harap masyarakat peduli. Pemerintah peduli, masyarakat peduli, pasti COVID ini bisa segera berakhir. Intinya sebenarnya peduli. Jika saya punya keluh kesah ke pemerintah, bosnya pemerintah seharusnya punya kebijakan ini saya akan sampaikan. Bisa saya sampaikan lewat tulisan, bisa saya sampaikan langsung ke pemerintah. Tapi untuk sampai sekarang saya masih mendukung program pemerintah sih. Walaupun ada yang nggak setujunya, tapi sampai sekarang masih mendukung program pemerintah. Dan masyarakat sendiri kalau bisa sadar sebenarnya COVID ini bahaya. Harapan saya sih sebenarnya itu. Dan mungkin ada hal yang lain perlu disampaikan Niko yang mungkin belum tersampaikan. Hal yang belum tersampaikan ya. Ya harapannya untuk seluruh pendengar di sini, tolong sudah saatnya kita paham bahwa COVID ini bahaya. Jangan karena new normal kita seenak-enaknya. Jujur, ketika new normal ini kan saya keliling Kota Medan, saya berbagai tempat ini kok kayak udah gak ada COVID-19 ini. Kok masih udah selesai COVID-nya, padahal COVID-nya masih ada. Itu sih harapannya, masyarakat lebih sadar. Kalau yang belum disampaikan kayaknya nggak ada, udah hampir semua sih saya sampaikan. Oke, berarti semua sudah disampaikan Niko. Jadi kesimpulan dari ini semua adalah ya masyarakat Kota Medan itu harus sadar dan juga ya jangan sampai lah mereka juga tidak sadar dengan dirinya mereka sendiri, dan juga mereka kita lihat sendiri di jalan-jalan tidak peduli dengan adanya COVID, mereka memikirkan keegoisan diri mereka sendiri. Jadi ya mudah-mudahan lah masyarakat khususnya di Kota Medan ini menjadi sadar dan menjadi tahu. Dan kalau boleh tahu nih terakhir kali, kalau boleh tahu ada nggak sih tes massal yang akan dibuat khususnya untuk di Kota Medan sendiri bagi organisasinya yang Niko jalani sekarang ini? Ada nggak tes massal gratis? Kalau dari aku sih nggak ada ya. Kalau kami dari yang Rotary, mereka udah mulai ada sumbang 10 atau ribuan rapid test ke Gumsul sebenarnya. Kawan-kawan yang di Medan yang mau tes rapid test, nggak salah di Sumatera Utara, itu lagi ada tes rapid test massal secara gratis. Mungkin bisa ke sana. Atau mungkin ada nggak kontak yang bisa dihubungin masyarakat Kota Medan, atau mungkin ada nggak info-info yang bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa nantinya ada tes massal gratis misalnya di daerah LV3 atau di mana gitu, supaya masyarakat juga bisa mengetahui dia mendapatkan informasi tersebut dari mana gitu. Jadi boleh disampaikan kepada Niko.
saya kurang tahu ya infonya bisa nggak dapat dari mana. Tapi sampai sekarang info yang saya dapat di USU, di rumah sakit USU ada rapid test rapid test gratis. Kalau memang mereka mau tes rapid test dan mau berbayar, sebenarnya di setiap rumah sakit setahu saya ada. Ya mungkin Itu yang gratis sampai sekarang belum ada info terutama di kecamatan ya. iya, iya kecamatan-kecamatan khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu untuk mengikuti atau membayar lah tes tes seperti ini, atau mungkin dari organisasi sendiri akan membuat tes massal di setiap kecamatan mungkin, atau nanti kedepannya seperti apa? Belum ada rencana sih. Memang tes massal itu dananya kan besar juga. Oke, berarti belum ada rencana kalau gitu ya. Iya, belum ada rencana. Oke, kalau begitu makasih ya Niko ya atas bincang-bincangnya sebentar, walaupun hanya berbicara tentang COVID, ya memang ini juga untuk masukan bagi saya juga, mungkin juga masukan bagi saudara saya sendiri juga, bahwa ya kita juga jangan memikirkan diri kita sendiri, tapi kita harus memikirkan orang lain, bagaimana orang lain juga membutuhkan pertolongan seperti misalnya bantuan, atau mungkin kita sendirinya juga harus memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kita itu ya memang harus betul-betul sama-sama untuk menangani kasus seperti ini. Nggak mungkin pemerintah doang yang turun tangan, kita juga harus turun tangan. Seperti itu sih yang aku dapat dari pembicaraan kali ini. Kalau dari usia sendiri gimana? Apa yang didapat? Oke, kalau dari saya pas aja lah Bang. Mengingat durasi juga kan. Oke, kalau gitu makasih ya buat Niko. Maaf jadi ganggu kegiatannya. Ya nanti kita akan upload, dan nanti kita kasih tahu ke Niko kapan diupload, dan juga nanti kalau boleh minta tolong di-share ke teman-temannya di sosial media. Boleh. Oke. Kalau gitu makasih ya Niko ya. Oke.